Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini, saya akan menceritakan tentang perilaku saya selama di kantor dan dikaitkan dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Penempatan saya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara di sub bagian keuangan. Tentunya di subbagian keuangan tersebut kita tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun kita berinteraksi dengan para pegawai ataupun para pihak ketiga yang bekerja sama dengan kantor dalam hal urusan keuangan. Misalnya, ketika pegawai telah melaksanakan SPPD, maka pertanggungjawaban dan pencairan dananya mereka akan berinteraksi dengan pegawai-pegawai di sub bagian keuangan, khususnya para verifikasi dan bendahara. Sama juga seperti dengan para pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, seperti contoh wifi, surat kabar, fotokopi, ataupun catering. Nah, saya sebagai pegawai di sub bagian keuangan tentunya selalu memberikan pelayanan yang prima kepada para pegawai yang berkonsultasi di sub bagian keuangan maupun para pihak ketiga yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ketika mereka datang dalam ruangan, saya langsung menyambut mereka, menyapa mereka selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore, dan menanyakan apa yang menjadi maksud dan tujuan mereka ke ruangan saya. Ketika yang maksud tujuan mereka itu untuk bertemu dengan verifikasi ataupun ke bendahara, maka saya akan langsung arahkan mereka kepada tujuan yang mereka maksud. Ketika mereka membutuhkan pulpen, stempel, ataupun hal lainnya, maka saya akan langsung cepat untuk membantu mereka. Itu yang menjadi pengalaman saya ataupun perilaku yang sudah saya lakukan yang berkaitan dengan nilai orientasi pada pelayanan. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai akuntabel. Nilai ini bisa dikatakan bahwa kita harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Nah, perilaku yang telah saya lakukan selama saya di kantor yaitu yang pertama, ketika saya diperintahkan sesuatu hal kerjaan, maka saya akan menyelesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Di situ saya akan menyelesaikannya, mengerjakan tugas tersebut secara totalitas. Kemudian yang kedua, ketika saya diperintahkan untuk pergi berbelanja dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kantor, seperti ATK, fotokopi, ataupun hal lainnya, maka setelah saya berbelanja, saya akan langsung memberitahu kepada bendahara melampirkan struk pembayaran ataupun struk belanja saya, kemudian mengembalikan sisa uang. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Tentunya seorang ASN itu harus memiliki kompetensi, baik dari segi ilmu, skill, ataupun attitude. Nah, penempatan saya di subbagian keuangan tentunya tidak linear ataupun tidak sesuai dengan jurusan saya semasa saya pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, jurusan saya yaitu politik pemerintahan. Tentunya jika didasarkan pada jurusan tersebut, maka harusnya saya penempatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tetapi faktanya berbeda. Nah, begitulah kita sebagai seorang ASN harus selalu siap untuk ditempatkan di mana saja. Nah, penempatan saya di subbagian keuangan tentunya kompetensi yang saya miliki yang telah saya dapatkan ketika saya melalui pendidikan 4 tahun di PDN tidak bisa saya gunakan secara langsung di bagian keuangan karena berbeda antara politik dan keuangan. Tentunya perbedaan tersebut menjadi kewajiban saya untuk mengembangkan kemampuan saya, skill saya, ataupun attitude saya yang berhubungan dengan keuangan. Tentunya saya harus belajar hal-hal baru lagi mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah. Nah, tentunya hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi saya.
Saya mensiasati hal tersebut dengan belajar setiap hari. Ketika ada waktu luang, tidak ada kerjaan, maka saya akan secara mandiri belajar dari HP, membaca tentang Permendagri nomor 77 tentang sistem pengelolaan keuangan negara. Selain belajar secara mandiri untuk mengembangkan kompetensi saya, maka saya akan rajin bertanya kepada pegawai-pegawai yang sudah lama menekuni pekerjaan di subbagian keuangan. Di satu sisi kita mencari pengalaman kepada mereka, menanyakan apa yang kita tidak ketahui dan lain sebagainya. Kemudian nilai yang keempat yaitu nilai harmonis. Di subbagian keuangan memiliki pegawai yang memiliki suku dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada suku Tolaki, ada suku Bugis, suku Muna, dan suku Buton. Tentunya dari beberapa pegawai tersebut memiliki perbedaan baik dari bahasa, sikap perilaku, ataupun pola pemikiran yang dibentuk berdasarkan tempat tinggal ataupun kebiasaannya di suku masing-masing. Namun hal tersebut tidak menjadi batasan bagi kami untuk berbaur dan bekerja sama, menjalin hubungan yang baik. Nah, perilaku yang telah saya lakukan, saya sebagai pegawai yang termuda di ruangan tersebut tentunya akan memberikan penghormatan kepada yang lebih tua untuk menjalin hubungan. Ketika mereka memerintahkan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, maka saya harus langsung respect, cepat respon saya harus lebih cepat daripada yang lainnya. Kemudian yang saya rasakan juga, meskipun mereka sudah lama di subbagian keuangan, mereka tidak sombong. Mereka akan selalu membina saya, mengarahkan saya kepada hal-hal yang benar, mengajarkan mengenai pekerjaan tentang sistem pengelolaan keuangan. Nilai yang kelima yaitu nilai loyal. Nilai loyal, kita harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan yang sah, dan pemimpin. Kita harus menjaga nama baik negara, bangsa, instansi, dan pimpinan. Nah, perilaku yang telah saya lakukan selama saya di kantor, yang pertama, saya ditugaskan di subbagian keuangan. Tetapi kadangkala ketika satu waktu saya diperintahkan oleh kepala dinas untuk mengkondisikan surat perintah tugas ataupun surat perintah perjalanan dinasnya, maka mau tidak mau, siap tidak siap, saya harus laksanakan secara totalitas. Karena hal tersebut yang menggambarkan bagaimana sikap loyal dari seorang ASN. Kemudian, tentunya setiap kantor memiliki masalah-masalah internal, baik masalah yang terjadi antara sesama pegawai, masalah yang terjadi karena sistem ataupun hal lainnya. Tentunya masalah internal tersebut cukup diketahui oleh pegawai di kantor tersebut. Nah, meskipun saya pegawai baru dan tidak menjamin saya akan ditempatkan di dinas tersebut, sebagai sikap loyal saya kepada instansi ataupun pimpinan, tentunya masalah-masalah tersebut tidak saya ceritakan kepada pegawai lain di luar kantor saya. Karena ketika saya menceritakan aib ataupun masalah kantor, ketika saya menceritakan aib ataupun masalah internal kantor ke orang di luar kantor, maka itu sama saja saya mencederai ataupun merusak nama baik dari instansi saya ataupun pimpinan saya. Kemudian nilai adaptif. Nilai adaptif itu kita menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Ketika saya awal masuk di dinas tersebut, tentunya saya harus diwajibkan untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Berinteraksi dengan orang yang lebih tua, umur 30, 40, bahkan ada yang 50 tahun. Tentunya saya harus menjaga sikap dalam penyesuaian tersebut. Nah, perilaku saya di kantor ketika bertemu dengan pegawai lain, baik yang muda, yang seumuran saya, yang tua, yang sudah berkeluarga ataupun yang masih sendiri, saya tidak memilih-milih siapapun dia, senior saya ataupun dari
dari universitas lain, saya akan selalu menegur, "Selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat sore Kak, bagaimana kabar Kak?" Nah, dengan begitu maka akan terjalin interaksi yang baik. Maka interaksi yang baik tersebut akan memberikan jalan kita untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Nah, dihubungkan dengan pekerjaan saya, sub keuangan, dan jurusan saya politik pemerintahan, tentunya kedua tersebut tidak memiliki hubungan secara langsung, tetapi sebagai tuntutan seorang SN, saya harus mampu beradaptasi dengan penempatan saya. Saya harus banyak belajar tentang pengelolaan keuangan negara. Saya harus banyak bertanya tentang tata cara hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara. Yang nilai yang terakhir yaitu nilai kolaboratif. Di ruangan saya ada beberapa pegawai, hampir 10 orang. Tua, muda, laki-laki dan perempuan. Nah, kepala subbagian saya, Ibu Ita Juwita, telah membagi habis pekerjaan di ruangan tersebut, sehingga masing-masing kami sudah memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, ketika saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya yang dibagikan oleh Ibu Kasubag saya, dan ada satu teman pegawai yang belum menyelesaikan, maka saya akan dengan sukarela membantu bapak tersebut, membantu menyelesaikan pekerjaannya. Nah, dengan saling membantu dan bekerja sama tersebut, maka pekerjaan kita secara umum akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikianlah storytelling berlaku yang telah saya lakukan di kantor yang dikaitkan dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.